karena segala kuasa ada di tangan-Mu. Amin. Bukan kebetulan kalau kami ada di gereja ini, tapi kami yang pasti melihat bahwa ini adalah kebaikan Tuhan atas kami. Kami terbatas kekuatan kami, tetapi Allah tidak ada batasnya untuk mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami mengerti firman itu adalah kekuatan bagi hidup kami. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan kekal menyelamatkan kami selama-lamanya. Kami siap Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Buka hati kami supaya kami berkenan untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini sungguh kesempatan dari Tuhan bagi kita kalau kita berada di tempat ini. Dan ini saya katakan bukan kebetulan kalau kita ada di gereja. Bukan. Tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Amin. Kita harus berani mengatakan, saya beribadah karena Tuhan Yesus yang baik. Amin. Harus ada dalam hidup kita. Amin. Saya mengajarkan kepada keluarga kita, tidak ada yang kebetulan kalau hari ini kita bangun tidur dengan sehat. Yang pasti-pasti sajalah. Apa itu yang pasti? Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Hari ini pujian banyak memuliakan tentang darah Yesus. Iya. Rumah tanggaku adalah rumah Tuhan, dan subtema hari ini adalah darah Yesus menyelamatkanku dan keluargaku. Darah Yesus menyelamatkanku dan rumah tanggaku. Memang kalau kita melihat pujian tadi semuanya tertuju kepada darah Yesus. Iya. Kita melihat dulu beberapa hari yang lalu, walaupun di dalam suatu keadaan yang sulit, dan mungkin itu membuat hati kita goyang, hati kita tidak pasti dengan keadaan seperti ini. Tetapi kita akan melihat bagaimana darah Yesus itu menyelamatkan kita dan rumah tangga kita. Kita melihat pada waktu Yesus dikuburkan, dan di situ ada tutup batu yang besar. Tidak ada manusia yang bisa membuka pintu itu. Bahkan dikatakan batu besar itu 5 orang, 6 orang pun tidak sanggup untuk mengubah batu itu. Dan di situ dijaga oleh prajurit-prajurit yang setiap saat untuk menjaga makam itu supaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa Yesus ada di tempat itu. Tetapi kita melihat tidak ada kuasa yang tidak tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kubur itu terbuka. Siapa yang membuka? Malaikat Tuhan. Prajurit tidak berusaha untuk menghalangi mereka karena tidak punya kekuatan apapun. Kuburan itu tidak ada pintunya, tidak ada kuncinya, tidak ada gemboknya. Tetapi mengapa bisa terbuka? Itu yang membuka adalah malaikat Tuhan. Dan kita melihat suatu hal yang pasti, Yesus bangkit mengalahkan maut. Darah Yesus mengalahkan maut. Amen. Ini yang pasti dalam hidup kita. Oleh sebab itu, walaupun di dalam segala kesulitan dan mungkin membuat kita goyang, membuat ketidakpastian dalam hidup kita, bikin yang pasti-pasti sajalah bahwa darah Yesus itu membungkus hidup saya dan menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita harus tenang. Terpujilah nama Tuhan kalau di El Roy boleh beribadah. Karena saya juga melihat anak cucu saya, orang tua saya setiap minggu tidak bisa ke gereja karena hanya ada persekutuan di rumah. Dan fotonya harus dikirim ke gereja. Sekarang saya mau foto, saya mau kirim ke tante sudah ada di sini. Gak bisa ya. Ya kita sudah ada di sini. Kalau demikian, kebangkitan itulah yang membuat kita tuh hidup, karena Jumat Agung, darah Yesus yang telah tercurah itulah yang menyelamatkan hidup kita. Tidak ada yang bisa membuka kalau itu bukan kehendak Tuhan. Semuanya seakan tertutup, manusia tidak punya kekuatan. Tapi kalau Tuhan mengatakan buka, buka. Demikian juga dengan keadaan kita seperti ini. Mungkin tertutup hati kita karena goyang keadaan ini. Mungkin tertutup ekonomi kita, mungkin tertutup kesehatan kita. Tetapi ada satu kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang mampu membuka sesuatu yang tertutup itu. Lihat, saya mengatakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Hari ini kita duduk di tempat ini karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bukan secara kebetulan. Oh, kebetulan saja di El Roy diizinkan. Mana ada kebetulan dari Tuhan Yesus? Nggak ada yang kebetulan. Tetapi yang pasti saja, Yesus itu juru selamat kita. Puji Tuhan, kita akan berangkat dari pembacaan Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 12 tentang perayaan Paskah.
pasal yang ke-12. Kita akan belajar firman Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya. Sekali lagi, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Yeremia mengatakan, tidak usah dibuka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Binarkan saben tiang ingkang muliakan Gusti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apa besok cukup enggak? Besok bisa ibadah apa enggak? Semua serba tanda tanya dalam hidup kita. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan untuk rumah tanggaku. Aku mengandalkan Tuhan untuk ekonomiku. Aku mengandalkan Tuhan untuk kesehatanku. Aku mengandalkan Tuhan untuk rumah tanggaku. Aku mengandalkan Tuhan untuk pelayananku. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada waktu itu, Paskah, kita sudah merayakannya beberapa hari yang lalu. Dan kita melihat, pada saat perayaan Paskah itu Tuhan memanggil Musa dan Harun. Hai Musa, Harun sini. Iya Tuhan. Ada apa yang harus saya kerjakan? Hati yang terbuka dari Musa dan Harun untuk menerima firman Tuhan itulah yang membuat Musa dan Harun mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan, Musa, Harun, bulan ini adalah bulan pertama dari segala bulan pada tahun ini. Iya Tuhan, bulan ini bulan pertama. Apa yang harus saya lakukan? Katakan pada bangsa Israel bahwa tanggal 10 bulan ini kamu mengatakan pada setiap keluarga, ambil anak domba, sulung atau kambing. Boleh. Setiap rumah tangga satu. Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau rumah tangganya kecil bagaimana? Tuhan mengatakan, kalau rumah tangga itu kecil, tidak bisa dan tidak punya anak domba, sulung, bisa dengan keluarga lain yang kecil, ambil anak domba. Iya. Jadi setiap rumah tangga harus ada anak domba. Setiap keluarga harus ada anak domba sulung. Yang pertama, bukan yang terakhir. Jika rumah tangga itu sudah menyediakan anak domba atau kambing itu, Tuhan mengatakan, Harun, katakan pada bangsa Israel, yang disediakan harus anak domba yang jantan. Iya Tuhan. Siap. Apalagi Tuhan. Ambil anak domba yang berumur 1 tahun dan tidak bercela. Tidak bercela. Sekali lagi saya katakan, tidak bercela. Ini penting. Mengapa? Untuk kita menerima anugerah yang Tuhan yang pasti, kita harus berusaha hidup kudus sebagai hamba Tuhan. Dan pada saat itu dilanjutkan lagi. Mungkin saudara heran, mengapa sekarang karantina 14 hari? Saya nggak heran, karena lihat saja pada ayat yang ke-7 dan sekian. Anak domba itu setelah diambil harus dikurung berapa hari? 14 hari. Kalau sekarang ada karantina 14 hari, lah saya sudah melihat zaman perjanjian lama, anak domba itu harus dikurung 14 hari.
Itu terjadilah sekarang. Mengapa karantina 14 hari? Sesuai dengan Alkitab kan? Nggak ada setitik Alkitab pun yang tidak akan terjadi. Kemudian Tuhan mengatakan, Musa, Harun, katakan pada bangsa Israel, anak domba ini dipotong, dipanggang dengan api. Tidak boleh dimakan mentah, tidak boleh direbus, harus dipanggang. Dan pada saat senja itu, setiap rumah tangga harus berkumpul dalam keluarga dan makan kambing itu, makan domba itu sampai habis, saisi kepalanya, saisi perutnya pada waktu pagi harus habis. Gak boleh sisa. Iya Tuhan. Apalagi Tuhan mengatakan itu harus habis, Musa. Iya Tuhan, saya akan sampaikan kepada bangsa Israel. Ada lagi Musa, Harun, pada saat makan daging domba dan anak kambing ini harus dengan roti tidak beragi. Nggak ada yang bantah sama Tuhan. Ya nggak enak lah Tuhan, masa roti nggak ada beragi, ya rasanya nggak enak. Nggak ada. Musa dan Harun nggak bantah, sebab itu firman Tuhan. Dan kalau pakai sayur, pakailah sayur yang pahit. Iya Tuhan. Dan pada saat makan itu setiap keluarga harus memakai ikat, atau dikatakan berikat, pakai kasut pada kakinya, harus bersih, harus kudus, dan tongkat di tangan. Setelah dipotong kambing itu pada waktu senja, Tuhan mengatakan, ambillah darahnya sedikit, oleskan di 2 tiang pintu, kanan dan kiri. Setiap rumah tangga harus mengoleskan darah itu di 2 tiang pintu dan di ambang batas pintu. Oleskan darah itu setiap rumah tangga. Tuhan mengatakan oleskan darah itu di 2 tiang dan di batas pintu setiap rumah tangga. Bagus, saudara yang dikasih Tuhan, darah ini harus ada di setiap rumah tangga. Darah ini harus ada di setiap pintu masuk rumah tangga. Sebelum masuk untuk berkumpul dengan keluarga harus ada darah di situ. Ini perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan pada ayat itu, aku akan memusnahkan semua Allah Mesir yang tidak berguna itu. Aku akan membunuh setiap anak manusia yang sulung, setiap anak binatang yang sulung. Aku akan musnahkan. Akulah Tuhan. Dan kalau ada darah di situ, tidak ada tulah kemusnahan. Kalau ada darah di situ, aku lewat. Aku lewat, ini ada darah. Aku lewat, ini ada darah. Aku lewat, ini tidak ada darah. Berarti dia harus menerima hukuman. Itu perjanjian lama, pasca perjanjian lama. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau di dalam rumah tangga itu ada darah Yesus yang memagari hidup kita, kita tidak akan dimusnahkan dari makutuk dari Tuhan. Darah Yesus menyelamatkanku dan menyelamatkan keluargaku. Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus pada saat ada di 2 tiang pintu. Ini kalau pintu dibuka satu, yang pintunya tetap ada darah. Di ambang batas pintu kalau dibuka semua tetap ada darah di atas. Jadi darah itu harus ada di setiap rumah tangga. Dan kelihatan di kanan kiri pintu masuk rumah tangga itu harus ada darah. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan di El Roy. Kalau ada darah Yesus dalam keluarga kita, pintu hati kita, pintu iman kita, Tuhan tidak akan menghukum kita. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan. Apakah tujuannya? Mengapa Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun supaya darah anak domba itu ditaruh di situ? Iya, ini sebagai tanda bahwa kalau Tuhan memusnahkan Allah Mesir yang tidak berguna itu Tuhan akan melihat ada darah tidak ya? Ada. Dan tidak akan lewat. Sekarang kita tanya dalam hidup kita, darah anak domba adakah dalam keluarga kita? Adakah darah anak domba ada di pintu hati kita? Adakah darah anak domba ada di iman kita? Adakah darah anak domba ada di dalam kesetiaan kita?
Tuhan tidak akan memusnahkan. Kalau sekarang masih ada orang-orang yang di desa ini, kalau punya anak kecil, saya masih melihat, karena di daerah lain masih ada ibu-ibu yang tahu, Bu, menaikkan dengan putra alit biasanya tenglawang diparingin apa, Bu? Dicoretin apa? Injet, gitu. Pakai injet, pakai kambing kawur. Iya. Itu tanda mereka itu melihat bahwa supaya jauh dari gangguan, katanya. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau punya anak, melahirkan anak atau ada cucu di situ, di pintunya dicoret dengan injet. Orang Jawa mengatakan injet itu kambing kawur, itu yang dibasahi, dicoret di pintu. Saya tanya, gunanya untuk apa? Supaya tidak terkena bencana. Itu pemikiran manusia, usahanya seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apalagi di keluarga Elroy yang dibentuk menjadi rumah tangga kepada rumah Tuhan, bahwa yang membuat kita itu jauh dari segala permasalahan itu kalau ada darah anak domba. Siapakah darah anak domba itu? Yesus. Amin. Datang pundi malih, datang pundi malih, pados panayoman ning jiwa, pados bondo mboten langgeng ugi, dateng pundi malih kejawi Yesus. Mau kemana lagi, mau kemana lagi, cari keselamatan jiwa. Harta benda tidak kekal juga. Mau kemana lagi selain Yesus? Amin. Jadi kalau kita ada di sini mulai penjaringan waktu mereka yang menikah, mereka berkati pun Gusti. Bukan kebetulan, oh saya bisa ibadah jam 8, ini kebetulan saja jadwal saya pagi. Bukan kebetulan, semua diatur oleh Tuhan dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Diatur sedemikian rupa. Darah anak domba harus ada pada setiap keluarga. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mengoleskan, harus ingat bahwa darah anak domba itu harus ada di dalam setiap rumah tangga. Rahipun Gusti Yesus kedawangan rumah tangga dos pundi. Lah sekarang kan Yesus di surga, bagaimana Pak? Ingat Paskah itu Tuhan menyelamatkan kita. Berarti kita harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus ingat Yesus disalib untuk kita. Oleh sebab itu kita harus mengatakan bahwa aku sampai sekarang karena darah Yesus yang menyelamatkan aku. Dan kita melihat pada malam itu kan Tuhan mengatakan akan mengambil semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang, dan semua Allah Israel yang tidak berguna itu akan dimusnahkan, karena Tuhan mengatakan, akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah. Pada setiap rumah tangga Elroy, pada setiap keluarga Elroy, harus selalu ingat ada darah Yesus dalam keluargamu, ada darah Yesus dalam hidupmu. Nggak akan goyang kita dengan keadaan yang tidak pasti. Pastikan saja darah Yesus membungkus hidupku. Hidup dan mati manusia ditentukan oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan mati. Kesangipun manungsa kadang-kadang dipun atur tinding latih menika dipimpin oleh lidah ini. Kalau lidah kita mengatakan piye aku, ya itulah yang terjadi dalam hidup kita, piye. Tetapi sekarang katakan dengan iman saja bahwa darah Yesus menyelamatkan rumah tanggaku itu pasti. Karena hidup dan mati manusia ditentukan oleh lidah yang beriman pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi hari peringatan bagimu, kata Tuhan tadi pada ayat yang ke-14. Kamu harus merayakannya. Apakah Tuhan mengatakan, ya yang longgar saja kamu merayakannya, gak usah merayakan, gak apa-apa, apa begitu? Enggak. Tuhan mengatakan pada saat Paskah itu harus merayakannya turun-temurun. Jadi semua harus merayakannya. Bukan kalau longgar, kalau berani, ya rayakan. Kalau enggak ya enggak usah. Enggak ada firman Tuhan seperti itu. Maka beberapa hari yang lalu kita mengadakan ibadah Jumat, ibadah kebangkitan Tuhan. Ya itu memang perintah Tuhan, harus merayakannya sebagai ketetapan. Kapan itu?
untuk selama-lamanya. Jika demikian, selama-lamanya darah Yesus ada beserta dengan kita. Amin. Pak, Bu, Mbak, Tuhan Yesus mencintai saudara. Amin. Bukan kebetulan kok saya duduk di gereja nanti pulang. Enggak kebetulan. Itu bukan kebetulan. Saya katakan tidak ada kebetulan dari Tuhan. Itu darah Yesus. Jadi mulai sekarang jangan mengatakan apapun kecuali mengatakan bahwa aku dikasihi Tuhan Yesus dan aku akan mengasihi Tuhan Yesus. Saya tadi sebetulnya dari rumah juga sudah mandi, pakai sabun Lifebuoy. Sampai sini disemprot Antasiano, malah disuruh berputar. Pak, balik. Ya saya manut aja. Ya target balik. Terus supaya apa? Pakai hikmat dong. Benar. Kita memang percaya darah Yesus, tapi gereja ada hikmat dari Tuhan. Hand sanitizer, kemudian disterilkan. Iya, ini hikmat dari Tuhan loh. Jangan dikira ini kebetulan saja gereja Antasiano menyediakan, kemudian ada masker. Enggak ada yang kebetulan. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan dan diperintahkan pada hamba Tuhan. Pakai hikmat. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat sebetulnya sakit seperti sekarang ini, mungkin hal-hal yang demikian ini akan menimbulkan kita tidak nyaman. Tetapi ada obat yang manjur. Karena Tuhan mengatakan dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira di dalam siapa? Tuhan Yesus. Gunakan kesempatan ini. Mungkin kita nggak mengerti sampai kapan keadaan kita seperti ini. Tetapi hati yang gembira di dalam Tuhan jadi obat yang manjur. Bukan obat pereda sakit, bukan obat mengurangi sakit, tapi firman Tuhan mengatakan obat yang manjur. Amin. Saya kemarin juga ke kantor kabupaten, ada permasalahan yang harus saya selesaikan, urusan dengan dinas. Saya mau salaman kepada pejabat di sini. Pejabat itu mengatakan, Pak Nanto nggak usah salaman. Oh ya maaf, wah nggak boleh salaman sekarang. Maksud saya menghormati pejabat, tapi dia sudah katakan jangan salaman, nggak boleh. Oh ya terima kasih, maaf Pak saya lupa. Kemudian waktu masuk pintu juga disemprot, tapi semprotannya lebih kencang Antasiano dari kabupaten. Karena kabupaten cuma dikit gitu. Di sini Pak Sunan balik. Wah, puji Tuhan. Apa yang kita kehendaki di sini? Hati yang gembira adalah obat yang maju. Coba kita lihat. Renungkan Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Saya mengajak membaca bersama-sama dan renungkanlah, resapi dalam hati. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai 11. Bacalah dengan percaya kepada Tuhan. Dari temanya dulu, dalam lindungan Allah. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Silakan dulu. Saudara, berkat yang kita ambil dari Mazmur 91, saya hanya bisa mengajak, ini firman Tuhan. Sampai detik ini, kurangi bicara tentang COVID-19. Kurangi bicara tentang corona. Tapi bicaralah tentang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengar seluruh dunia, Indonesia, Solo, Sewurejo, Mojogedang, Colomadu, mungkin sampai Karanganyar, Matesi. Jangan dibesar-besarkan COVID-19. Itu akan mengacau kehidupan kita, akan membuat hidup kita goyang. Jangan renungkan terus COVID-19. Renungkan Tuhan Yesus itu menolong kita. Jangan mencari tahu tentang corona di mana-mana. Setiap ketemu orang tanya tentang corona. Tapi carilah di mana letak damai sejahtera dan hidup orang percaya. Amin. Dengan memikirkan terus, membicarakan COVID-19, itu akan membuat orang berbuat tidak semestinya. Saya mendapat kabar dari satu teman yang ada di jauh, sekitar Kabupaten Klaten. Di sana satu adat, kalau ada wabah penyakit, ada beberapa orang yang menari, mengitari desa itu dengan bertelanjang. Itu sudah tidak masuk akal. Karena apa? Kebingungannya, kegoyahannya, ketidakpastiannya, karena memikirkan COVID-19. Saya mengajak, gunakan pengetahuan firman Tuhan untuk mengatasi COVID-19. Kebaikan Tuhan lebih daripada COVID-19. Itu yang dilakukan dalam hidup kita. Darah anak domba itu yang menyelamatkan setiap rumah tangga Elroy. Rumah tanggaku adalah rumah Tuhan. Darah Yesus besar kuasanya. Darah Yesus melindungi kita. Darah Yesus memberi ketenangan. Darah Yesus memberkati kita. Darah Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita harus berkata dengan iman bahwa darah Yesus membungkus hidupku. Aku tidak dibungkus dengan COVID-19, tapi aku dibungkus dengan darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh darah Yesus. Fokus iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang bisa saya katakan hari ini. Setelah saya menerima jadwal dari Ibu Gembala 2 minggu yang lalu, saya terus berdoa, Tuhan, apa yang Papa harus katakan? Karena di saat seperti ini kami perlu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan seperti ini, berhenti dan kurangi bicara tentang COVID. Iblis ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Katakan kepada diri sendiri, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tim musik akan maju. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus memenuhi
sejati di ibadah raya kami saat ini. Papa yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa untuk memberitahu kepada kami bahwa ada darah Yesus yang melindungi kami siang dan malam. Kami akan menata lagi hati kami sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan positif yang tidak akan membawa kami masuk pada jebakan-jebakan kesusahan, karena kami memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam hidup kami. Oh Tuhan, karena kemurahan-Mu, keluarga Elroy masih bisa mengais rezeki. Keluarga Elroy akan berhati-hati ketika keluar rumah, akan mengatur jarak dengan siapapun, akan berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kami tetap memohon ada darah Yesus yang melindungi kami. Bapa, perintahkan pasukan malaikat sorga menjaga seluruh keluarga Elroy dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sehingga kami kembali bisa berpesta rohani, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Sawah ladang yang dikelola oleh keluarga Elroy, Tuhan yang akan memberkati di cuaca ekstrim seperti ini. Keluarga Elroy masih tetap panen, karena dari situlah Tuhan memelihara keluarga Elroy sebagai petani, sebagai pedagang yang dibuka di rumah, di pasar, yang dijalankan lewat sepeda motor, mobil, lewat HP, lewat online yang diadakan oleh keluarga Elroy. Berkat Tuhan tercurah. Demikian masih sebagai buruh karyawan, sekalipun saat-saat ini sebagai buruh, sebagai karyawan semakin dipersempit areal kerja mereka, tetapi Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan keluarga Elroy sebagai pendidik. Harus mengajar dari rumah, tetap hikmat dan urapan Tuhan ada pada keluarga Elroy yang sebagai pendidik, sebagai sopir, sebagai penjahit, sebagai tukang, berwirausaha. Urapan dan hikmat Allah memenuhi seluruh keluarga Elroy. Sepanjang minggu ini kami bisa berkata dengan iman, minggu keberhasilan, minggu keberuntungan, minggu bahagia, minggu sehat. Dan keluarga kami yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing tidak akan pernah mengurangi hadirat Allah. Dan mujizat Allah terjadi pada setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, mari kita pulang sambil membawa berkat penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari penebus kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus lewat kekuatannya, pertolongannya, penghiburannya, penyertaan dan kemenangannya mulai pada pagi ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput semua keluarga Elroy untuk masuk di kota emas Yerusalem baru, yaitu sorga yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.